Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pada video pembelajaran hari ini, kami akan menjelaskan tentang gerakan bumi dan implikasi terhadap kehidupan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang, ada Nurul Atika, Nur Intang, Kurniani, Rifki Amriani, Muhammad Rizal Hasan, dan Muhammad Ihsan Al-Kabri. Oke, langsung saja saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu ada sistem koordinat bumi. Sebelumnya kita harus ketahui sistem koordinat geografi itu sendiri adalah sistem koordinat yang digunakan untuk menunjukkan satu titik di bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sedangkan koordinat itu adalah titik pertemuan antara garis lintang dan garis bujur yang dapat mempermudah pencarian suatu lokasi atau wilayah yang ada di muka bumi. Kemudian garis lintang sendiri itu merupakan garis bayang yang membelah bumi dari utara ke selatan. Garis ini juga sering disebut dengan garis ekuator. Pada pembagian waktu muka bumi ini disepakati berdasarkan pembagian bujur atau sudut bujur atau timur dan barat itu adalah 3.600. Jika dibagi 24 jam, maka untuk 1 jam itu terdapat 150. Jadi untuk kota-kota yang berada dalam setiap kelipatan 150 ini adalah memiliki waktu yang sama. Seperti Indonesia itu masuk dalam sekitar 1950 bujur timur sampai 1410 bujur timur, yang artinya berada dalam grup 900 sampai 1050, 1050 sampai 1200, 1200 sampai 1350, 1350 sampai 1500. Namun untuk keperluan pembagiannya, Indonesia itu mengelompokkan dalam 3 grup saja, yaitu ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Untuk jarak untuk setiap 10 bujur di khatulistiwa itu adalah maksimum. Jarak ini akan semakin mengecil ke arah 900 lintang utara dan 900 lintang selatan. Untuk jarak 100 bujur di khatulistiwa dapat dihitung dengan cara keliling lingkaran atau keliling bumi dibagi dengan 3.600. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Hasan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Baik, langsung saja. Menentukan jarak, ketinggian, navigasi, dan luas area dengan menggunakan Google Earth. Aplikasi Google Earth sering digunakan di bidang ilmu kebumian dan bahkan ilmu sosial lainnya, karena aplikasi ini memperlihatkan bentuk permukaan bumi, termasuk bentuk pegunungan, bentuk lika-liku sungai, jalan, dan juga bahkan kedalaman air laut. Dan berikut ini adalah contoh penampakan erupsi Gunung Semeru yang dapat kita lihat menggunakan Google Earth. Adapun cara penggunaan Google Earth yaitu pada bagian bawah Google Earth dapat ditemukan skala jarak, koordinat latitude, koordinat longitude, elevasi suatu tempat yang diklik lokasinya, dan juga ketinggian posisi mata dalam melihat bumi tersebut. Sedangkan navigasi arah utara selatan dapat dilihat pada bagian kanan atas. Baik, terima kasih. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, langsung saja yaitu mengenai putaran bumi. Bumi berputar satu kali dalam waktu sekitar 24 jam. Rotasi bumi sedikit melambat seiring waktu. Dengan demikian, satu hari sekarang lebih panjang dari satu hari di masa lalu. Dikutip dari gambar di samping, perputaran bumi adalah dari barat ke timur. Jika kita lihat bumi dari atas kutub utara, maka bumi terlihat berputar seperti
berlawanan arah jarum jam. Perputaran bumi ini memerlukan waktu 23 jam, 56 menit, 4 detik atau lebih kurang 24 jam untuk melakukan satu putaran penuh. Oke, untuk materi selanjutnya saya akan jelaskan tentang sejarah teori sistem putaran bumi. Sebelumnya di antara orang-orang Yunani kuno itu yang bersekolah di Pythagoras percaya pada konsep rotasi bumi daripada rotasi langit. Nah, mungkin yang pertama itu adalah Philolaus, tahun 4700 sampai 385 Masehi, sebelum Masehi. Meski sistemnya rumit, menyatakan bumi berputar setiap hari pada pusat api. Kemudian Hesiod atau Heraclides dan Aesophanes pada abad ke-4 sebelum Masehi beranggapan bahwa bumi diputar namun tidak menunjukkan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Kemudian pada abad ke-3 sebelum Masehi, Aristarchus dari Samos menyarankan sentral adalah matahari. Namun Aristoteles di abad ke-4 itu mengkritik gagasan Philolaus berdasarkan teori dan bukan observasi. Dia itu menetapkan gagasan tentang bidang bintang tetap yang diputar di sekitar bumi. Ini diterima oleh sebagian besar dari mereka yang datang setelahnya, khususnya Claudius Ptolemy abad ke-2 Masehi, yang mengira bumi akan hancur oleh badai jika diputar. Kemudian pada 499 Masehi, astronomi India Aryabhata menulis bahwa bumi bulat berputar pada porosnya setiap hari, dan bahwa pergerakan bintang yang nampak itu adalah gerakan relatif yang disebabkan oleh rotasi bumi. Dia memberikan analogi berikut ini, yaitu sama seperti seorang pria dengan sebuah perahu yang menuju ke satu arah melihat benda-benda stasioner di tepi sungai bergerak ke arah yang berlawanan. Dengan cara yang sama, seorang pria di Langka mengatakan bintang-bintang yang sama bersusun rapi tampaknya seperti bergerak ke barat. Oke, kemudian materi selanjutnya itu masih tentang sejarah. Nah, pada abad ke-10, beberapa astronomi muslim itu mengatakan bahwa bumi itu berputar pada porosnya. Menurut Al-Biruni, Abu Said Al-Sidzi sekitar tahun 1020 menemukan astrolabe yang disebut Al-Suraki berdasarkan gagasan yang diyakini oleh beberapa orang sesamanya, bahwa gerak yang kita lihat adalah karena gerakan bumi dan bukan gerakan langit. Nah, prevalensi pandangan ini selanjutnya dikonfirmasi oleh sebuah referensi dari abad ke-13 yang menyatakan menurut ahli geometri, bumi adalah gerak lingkaran konstan dan apa yang tampaknya menjadi gerakan langit sebenarnya adalah karena gerak bumi dan bukan bintang-bintang. Risalah ini ditulis untuk membahas kemungkinan baik sebagai sanggahan atau mengungkapkan keraguan tentang argumen Ptolemy untuk menentangnya di Observatorium Maraga dan Samarkand. Rotasi bumi dibahas oleh Kusi dan Kusi. Argumen dan bukti mereka gunakan itu mirip dengan digunakan oleh Copernicus. Nah, di Eropa pada abad pertengahan, Thomas Aquinas menerima pandangan Aristoteles dan menolak pendapat John Buridan dan Nicole Oresme pada abad ke-14. Nicolaus Copernicus pada tahun 1543 itu mengadopsi sistem heliosentris dan pemahaman kontemporer tentang rotasi bumi mulai dibangun. Kopernikus menunjukkan bahwa jika gerakan bumi itu penuh kekerasan, maka pergerakan bintang-bintang itu harus jauh lebih banyak. Dia mengakui kontribusi orang Pythagoras dan menunjuk contoh gerak relatif. Nah, bagi Kopernikus, inilah langkah pertama dalam membangun pola planet yang lebih sederhana yang menjadikan matahari sebagai titik tengah. Tycho Brahe menghasilkan pengamat akurat menggunakan karya Kopernikus sebagai baris sebuah sistem dengan asumsi sebuah bumi diam. Kepler menghasilkan hukum-hukumnya adalah berdasarkan pengalaman Tycho ini.
Pada tahun 1600, William Gilbert sangat mendukung rotasi bumi dalam risalahnya tentang magnetisme bumi dan mampu mempengaruhi banyak orang sesamanya. Seperti Gilbert yang tidak secara terbuka mendukung atau menolak gerak bumi mengelilingi matahari, sering disebut semi-Copernicans, atau satu abad setelah Copernicus, Riccioli mendapatkan model tanah yang berputar karena kurangnya defleksi timur yang bisa diamati pada benda yang jatuh. Lanjutan gerak semacam itu kemudian disebut efek Coriolis. Namun, Kepler, Galileo, dan Newton sangat memberikan kontribusi dalam bentuk teori rotasi bumi. Oke, untuk materi selanjutnya itu tentang kecepatan putaran bumi. Kecepatan putaran rotasi bumi itu adalah sekitar 7,22921150 kurang lebih 0,000001 atau dikali 10 dikurang 5 radian per second. Nah, jika dikalikan dengan 180 derajat V radian kali 86.400 per detik akan menghasilkan 360,9856 derajat. Nah, ini menunjukkan bahwa bumi berputar lebih dari 360 derajat relatif terhadap bintang yang tetap dalam satu hari matahari. Nah, gerakan bumi di sepanjang orbitnya yang hampir melingkar begitu saat diputar mengelilingi porosnya mengharuskan bumi itu berputar sedikit lebih dari satu kali putaran relatif terhadap matahari. Meskipun hanya berputar sekali 360 derajat relatif terhadap matahari, jika dikalikan nilai radian dengan radius khatulistiwa bumi yaitu 6,378,137 meter. Berdasarkan hitungan WGS 84 ellipsoid, sehingga menghasilkan kecepatan di khatulistiwa sebesar 465,1 meter per detik atau 1,674,4 km per jam. Beberapa literatur menyatakan itu bahwa kecepatan putar di khatulistiwa bumi adalah 1669,8 km per jam. Nah, ini diperoleh dengan cara membagi lingkar khatulistiwa bumi dengan 24 jam. Namun, penggunaannya hanya untuk satu lingkaran, tanpa mempertimbangkan unit waktu yang sesuai harus menjadi jam sidereal. Hal ini diperkuat dengan bertambahnya jumlah hari sidereal dalam satu hari matahari rata-rata 1,002737909350,795 yang menghasilkan kecepatan khatulistiwa rata-rata yang diberikan di atas 1674,4 km per jam. Kecepatan tangensial rotasi bumi pada suatu titik di bumi dapat diperoleh dengan mengalihkan kecepatan di khatulistiwa dengan kosinus garis lintang. Sebagai contoh, Kennedy Space Center terletak pada garis lintang 28,59 derajat yang menghasilkan kecepatan cos 28,59 derajat dikali 1,674,4 km per jam atau 1,0404 mph banding 465,1 meter per sekon atau sama dengan 1,470,23 km per jam. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, perkenalkan nama saya Kurmiani. Langsung saja materi selanjutnya yaitu perbedaan lama siang, malam, dan musim. Seperti terlihat pada gambar, ekuator bumi tidak sejajar dengan bidang edar bumi mengelilingi matahari. Dengan demikian akan ada perbedaan lamanya waktu siang dan malam pada waktu-waktu tertentu.
Materi selanjutnya yaitu pengukuran jari-jari bumi. Orang pertama yang mengukur jari-jari bumi yaitu ahli matematika Yunani Eratosthenes. Salah satu cara mengukur jari-jari bumi dikemukakan oleh Corol pada tahun 2013 pada jurnal Which is Education. Oke, mungkin itulah materi yang bisa dijelaskan oleh teman kelompok saya mengenai tentang gerakan bumi dan implikasi terhadap kehidupan. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih dari kelompok 1. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.